Untuk bensinnya sendiri otomatis bisa lebih irit sekitar 17 sampai dengan 20%. Jadi kalau untuk promo kredit kita DP itu bisa mulai dari 10%. Lalu untuk tenornya kita bisa sampai dengan 8 tahun. Oke, Suzuki Family, apa kabarnya? Ivan doakan sehat selalu ya. Nah, oke, di samping saya ini sudah ada 2 unit Suzuki R3 varian terbaru, yaitu Suzuki R3 Hybrid GX dan Suzuki Sport. Apa saja bedanya dengan yang lama? Yuk kita bahas. Nah, Suzuki R3 Hybrid ini berbeda dengan R3 diesel hybrid yang kita launching tahun 2017 kemarin. Perbedaannya, jika yang kemarin diesel itu hanya menggunakan aki sebagai penggerak listrik pada saat mesin idle stopnya aktif. Nah, kalau yang ini sekarang sudah dilengkapi dengan baterai lithium yang juga membantu mesin saat akselerasi. Nah, kita sekarang di sini mau bahas apa bedanya sih dengan mesin yang standar dengan mesin yang sudah dibantu dengan baterai listrik tersebut. Jadi di sini kita akan bahas mengenai sistem hybrid dari Suzuki R3. Ini merupakan komponen dari sistem hybrid Suzuki, yaitu terdiri dari 3 bagian: aki, ISG (Integrated Starter Generator), dan baterai lithium. Cara kerja baterai lithium membantu akselerasi mobil melalui ISG, sehingga kerja mesin menjadi lebih ringan pada saat akselerasi. Itulah yang akan membuat bahan bakar Suzuki R3 ini lebih irit 20% dibandingkan dengan yang tanpa hybrid. Di sini ISG merupakan motor atau generator yang menyalurkan tenaga dari baterai dan aki ke mesin. Komponen aki dan baterai memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas dari akinya dulu. Kalau R3 diesel hybrid yang lama hanya menggunakan aki sebagai tenaga hybridnya. Aki ini sendiri berfungsi untuk menghidupkan blower, extra fan, lampu-lampu, spion, dan power window pada saat idle stopnya aktif. Untuk generasi hybrid terbaru, sudah dilengkapi dengan baterai lithium berukuran 6 ampere dan 12 volt. Fungsi baterai lithium ini yaitu untuk sistem pengapian, bahan bakar, emission control, kombinasi meter, dan audio navigasi pada saat idle stopnya aktif. Ini sedikit gambaran cara kerjanya. Pada saat idle stopnya aktif, aki menyalurkan tenaga ke ISG untuk menghidupkan kelistrikan. Lalu baterai lithium mengisi tenaga ke ISG untuk membantu mobil pada saat akselerasi. Nah, pada saat deselerasi, secara otomatis kerja mesin akan berfungsi untuk menambah atau menge-charge daya baterai dan aki. Pada saat posisi berhenti, sistem idling system otomatis aktif dan aki dan baterai berfungsi untuk menghidupkan AC dan kelistrikan. Sekian review singkat mengenai sistem hybrid dari Suzuki. Dengan demikian, mobil Suzuki-mu akan menjadi lebih irit dan ramah lingkungan. Nah, ini adalah tampilan depan Suzuki R3 Sport yang hybrid. Nah, sekilas ini seperti tampaknya tidak ada perubahan ya dari R3 Sport yang lama dengan R3 Sport yang baru. Tetapi untuk dari teknologi lampunya nih, ini agak ada perubahan sedikit. Kalau yang sekarang R3 Sport itu maupun GX, dia sudah dilengkapi dengan Guide Me Light. Apa itu Guide Me Light? Jadi itu adalah salah satu fitur pada saat mobil itu dibuka kuncinya, lampu menyala otomatis selama 5-10 detik. Nah, untuk kuncinya sendiri sekarang berwarna biru ya. Jadi biru itu menandakan kesannya adalah hybrid. Nah, kita coba buka ya mobilnya. Nah, dia otomatis lampu itu akan menyala. Jadi kalau buat teman-teman fungsinya, kalau misalnya lagi parkir di basement nih agak gelap, jadi supaya lampu ini menandakan, wah bapak mobil saya tuh parkir di sana, gampang nyari mobilnya di parkiran. Nah, untuk selebihnya fiturnya untuk grillnya masih sama. Jadi grillnya dia berwarna hitam, tidak ada aksen chrome-nya, dia hanya ada list chrome-nya saja. Jadi kombinasi antara sporty dan elegan. Lalu untuk bawahnya lampu fog lamp juga masih menggunakan lampu halogen berwarna kuning. Dan di bagian sini juga masih ada DRL, daytime running light-nya. Nah, untuk bagian depannya sekilas hanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian samping Suzuki R3 Sport Hybrid, perbedaan yang paling mencolok kelihatan yaitu bentuk velgnya. Nah, untuk bentuk velgnya sendiri sekarang sudah menggunakan bentuk velg terbaru, memiliki 5 jari-jari dan two tone color, warna chrome dan juga berwarna hitam finishingnya. Tetapi untuk ukuran ban dan untuk ukuran velg itu masih sama persis seperti R3 generasi sebelumnya. Nah, untuk fitur lainnya itu memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi untuk fitur lainnya itu ada terletak di spionnya. Nah, spionnya sekarang itu sudah dilengkapi dengan auto retractable. Jadi pada saat mobil itu dikunci, spion akan menutup secara otomatis. Nah, untuk fitur lainnya masih sama seperti generasi R3 sebelumnya, seperti spion yang bisa dilipat dari dalam, electric mirror, dan juga keyless smart entry. Ini juga sudah ada, masih ada di R3 yang sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya.
Nah, ini adalah bagian belakang dari Suzuki R3 Sport Hybrid. Yang pertama terlihat spoiler itu masih ada dari generasi sebelumnya, dan generasi sekarang itu masih ada spoiler. Dan yang terbaru ini terlihat, nah ini adalah list chrome yang ada di sini ya. Jadi yang sebelumnya list chrome-nya ada di bagian sini, dia sekarang ke atas. Dan juga ini kalau saya lihat bentuknya dia agak lebih panjang sedikit. Jadi ini modelnya seperti ducktail ya. Lalu untuk yang hybrid dia sudah pasti ada simbol hybridnya. Ya, jadi perbedaannya yang paling mencolok kelihatan di bagian situ. Dan juga untuk khusus yang tipe sport, Suzuki Sport, dia ada emblem Suzuki Sport. Dan untuk fitur yang lainnya ini masih sama seperti R3 Sport sebelumnya, seperti rear defogger, wiper, kamera mundur, dan juga sensor parkir. Dan untuk yang tipe sport ini sudah dilengkapi dengan diffuser ya, yang kesannya membuat lebih sporty. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, kita masuk ke dalam interior Suzuki 3 Sport Hybrid. Nah, sebelum kita mulai, kita nyalain dulu. Nah, yang pertama saya lihat nih, untuk instrumen clusternya sekarang sudah full color seperti Suzuki XL7 dan Baleno. Nah, dan juga untuk instrumen clusternya dari berwarna kemarin berwarna kuning, sekarang jadi berwarna biru ya, karena ini hybrid. Hybrid itu biru, jadi ini semua kayak seperti instrumen cluster semua dibuat warna biru supaya terkesan hybridnya semakin kental. Lalu untuk selanjutnya apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama ini gampang dilihat, panel instrumen. Dari yang sebelumnya itu warna corak kayu, sekarang untuk yang Suzuki R3 Sport itu berwarna karbon ya. Jadi panel instrumennya sekarang berubah menjadi karbon. Ini kesannya jadi semakin sporty aja. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yang kedua, di bahan jok. Untuk joknya sekarang masih sama, bahannya fabric, tapi perbedaannya ini dilengkapi dengan dua corak ya. Ini ada corak yang pertama, lalu yang corak kedua ini sebenarnya ini fabric, tapi bahannya saya lihat kayak Alcantara ya. Jadi untuk sportnya lebih terkesan sporty juga, karena bahan joknya jadi kayak kombinasi antara fabric biasa dan Alcantara. Lalu untuk yang selanjutnya di setir. Nah, yang di setir nih kelihatan jelas ya, sebelah kanan ini dia sudah dilengkapi dengan cruise control walaupun belum yang adaptif. Tapi setidaknya kalau misalkan ini dipakai di tol ya, untuk perjalanan santai, ini sangat membantu sekali. Ditambah lagi ini selain untuk membantu supaya berkendara lebih santai, ini juga bisa membantu bensin lebih irit, karena untuk kecepatan kan diatur otomatis, jadi untuk RPM pasti dipaksa seirit mungkin. Nah, untuk perbedaannya lagi, kalau di sebelah kanan ini masih sama seperti sebelumnya. Lalu ini juga sudah dilengkapi dengan idle stop system. Jadi idle stop system itu mesin itu akan mati dan segala macam kelistrikan itu akan menyala dibantu oleh tenaga baterai. Jadi sehingga mobil ini pada saat keadaan macet-macetan dia pasti lebih irit daripada mobil bensin konvensional. Lalu selanjutnya untuk motor baterainya. Motor baterainya itu bukan terletak di bagian kap depan mesin, tetapi untuk baterainya terletak di kursi menumpang sebelah kiri. Nah, ini dia ada di bawah, nanti akan saya tunjukkan di highlight videonya. Itu ada baterai di bawah ini. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, Suzuki R3 Hybrid ini sudah dilengkapi dengan motor listrik juga. Dan untuk motor listriknya itu baterainya itu terletak di bawah kursi bagian penumpang sebelah kiri. Ya. Nah, ini untuk sensasi berkendaranya nanti kita akan coba. Lalu untuk fitur yang lainnya seperti head unit, AC auto, lalu ventilated cup holder, itu semua persis masih sama. Nah, untuk bagian belakangnya karena ini merupakan unit yang sama dengan seperti generasi sebelumnya, untuk kapasitas baris kedua dan baris ketiga serta bagasi itu tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana nih baris kedua dan baris ketiganya, nanti saya kasih link videonya, saya taruh di deskripsi, karena sebelumnya saya sudah ada review yang R3 generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Jadi di sini ada keterangan mesin, lalu yang kedua motor, lalu yang terakhir kapasitas baterai. Nah, ini baterainya kebetulan masih ada 3 strip. Jadi cara kerjanya pada saat mesin itu deselerasi nanti akan ada animasi arah panah dari mesin ke motor. Jadi pada saat mobil itu deselerasi itu akan mengisi baterai, dan pada saat mobil akselerasi itu akan baterai itu memberi daya ke mesin untuk membantu akselerasi. Nah, itulah yang membuat Suzuki R3 Hybrid ini bensinnya akan bisa lebih irit karena pergerakan mesin itu sangat ringan dibantu oleh tenaga baterai. Nah, di sini menunya juga yang lain ada average fuel economy, lalu driving time. Oh, ini idle stopnya nih. Jadi yang atas itu waktu berapa lama idle stop itu aktif, dan yang bawah itu berapa jarak yang dihemat oleh idle stop.
Ini ada pengaturan jam, ada motion sensor juga. Nah, ini power dan torsi ya, kita coba ya. Nah, pada saat di gas itu dia akan mengikuti sesuai dengan torsi dan power yang dikeluarkan. Nah, oke, kesimpulannya, jadi untuk Suzuki R3 Hybrid ini merupakan mobil yang menggunakan motor listrik baterai tambahan untuk menggerakkan akselerasi mobil. Jadi untuk bensinnya sendiri otomatis bisa lebih irit sekitar 17 sampai dengan 20% tergantung pemakaian. Nah, untuk teman-teman baterainya nih, masalahnya gimana? Khawatir nggak cepat rusak atau gimana? Teman-teman jangan khawatir. Untuk baterainya sendiri, ini dia digaransi Suzuki itu 5 tahun atau 100.000 km. Nah, ini baterai litiumnya ya, bukan akinya. Kalau aki tetap kita masih ada garansi juga 1 tahun atau sampai dengan 20.000 km. Nah, lalu untuk selanjutnya harganya bagaimana? Kalau untuk harganya ini selisih harga 12 juta dengan R3 generasi sebelumnya. Dan untuk saya OTR Riau, OTR Pekanbaru, itu dari R3 yang GX manual itu on the road yang hybrid 291.500.000 dan untuk yang GX Matic hybrid itu 302 juta. Lalu untuk yang Sport Matic itu on the road-nya 303.500.000 dan untuk yang Matic-nya 313.500.000. Dan untuk harga tersebut belum termasuk potongan harga ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya mengenai informasi harga promo mengenai Suzuki R3 Hybrid, bisa WA Ivan, ada nomor di bawah. WA, telepon, SMS bisa lah. Pasti Ivan balas dengan cepat ya, dengan informatif juga. Nah, untuk promonya kreditnya juga ada. Jadi kalau untuk promo kredit kita DP itu bisa mulai dari 10%. Lalu untuk tenornya kita bisa sampai dengan 8 tahun. Dan kalau teman-teman cari bunga murah, itu kita masih ada program juga bunga 0% untuk 1 tahun. Nah, untuk perhitungan perincian teman-teman bisa WA Ivan, ada di bawah. Oke, sekian dari review Suzuki R3 Hybrid. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, minta tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.